Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min tamarin aw zar'in muttafaqun alaih. Bab tentang masakoh, ada yang bilangnya masakoh, wal ijaroh, dan bab menjelaskan tentang ijaroh. Masakoh atau musakoh itu maksudnya adalah akad penyewaan lahan atau akad menggarap lahan atau sawah kita kepada orang lain, menyerahkan penggarapan lahan sawah kita kepada atau kebun kita kepada orang lain. Babul musaqah wal ijarah itu maksudnya adalah bab tentang sewa menyewa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahli Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min tamarin aw zar'in. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan atau memberikan pekerjaan atau mempekerjakan ahli Khaybar, penduduk atau masyarakat Khaybar, memberikan kerjaan untuk menggarap lahan, menggarap sawah atau menggarap perkebunan. Bisa terima yakhruju minha min tamrin au zar'in, dengan bayaran separuh dari apa yang tumbuh di kebun atau di sawah itu. Entah itu berupa buah-buahan atau biji-bijian. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan akad. Akad apa itu? Akad untuk menggarap lahannya Kanjeng Nabi atau kebunnya Kanjeng Nabi digarap oleh atau diolah oleh ahlul Khaybar. Upah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu tidak berupa dinar, tidak berupa dirham, atau tidak berupa zahab dan fiddah yang kemudian diberikan kepada emas atau perak, diberikan kepada si penggarap tadi. Tapi dibayarnya itu adalah separuh dari buah-buahan yang ditanam atau pepohonan yang ditanam di dalam perkebunan itu. Jadi kalau Kanjeng Nabi nanamnya korma, maka buah korma yang muncul pada yang tumbuh pada saat itu satu kebunnya nanti hasilnya akan dibagi dua. Yang satu untuk pemilik tanah, yakni Kanjeng Nabi, yang separuhnya lagi itu untuk penggarapnya atau orang yang menggarap sawahnya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktik seperti itu dan dilihat atau disaksikan, diketahui oleh Ibnu Umar.
Wa fi riwayatin lahuma fasa'aluhu ayyukirrahum biha ala ayyakuffuhu amalaha walahum nisfus tamari. Waqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirrukum biha ala dalik ma syi'ta. Faqarru biha hatta ahlahum Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang ada di dalam riwayatnya Imam Bukhari Muslim, itu ada kata-kata atau ada redaksi tambahan, yaitu fasa'aluhu ayyuqarrahum biha ala ayyakuffuhu amalaha. Orang-orang Ahlul Khaybar itu yang diberikan pekerjaan atau yang dipekerjakan oleh Kanjeng Nabi untuk menggarap lahannya, itu akhirnya meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pekerja tetapnya. Artinya selama ini jangan digarap oleh orang yang lain, Kanjeng Nabi. Kalau ini selesai, sudah dipanen, digarap lagi oleh kita. Gitu. Ayyukirrahum, untuk ditetapkan sebagai pekerja tetap dalam mengolah lahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ayyukirrahum biha ala ayyakfuhu amalaha, dengan penuh konsekuensi. Artinya bahwa seluruh tanggung jawab soal perkebunan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi dan diserahkan kepada Ahlul Khaybar itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya Ahlul Khaybar, menjadi tanggung jawabnya orang yang menggarap gitu. Jadi konsekuensinya soal nanti busuk, soal apa dan lain seterusnya itu ditangani, soal kekurangan air dan seterusnya itu ditangani, akan diselesaikan oleh penggarap atau pelaksana di lapangan, orang yang menggarap terhadap sawahnya tersebut. Dalam hal ini adalah Ahlul Khaybar, yang penduduk Ahlul Khaybar yang menggarap sawahnya Kanjeng Nabi. Walahum nisfu thamar, dan mereka akan mendapatkan separuh, meminta agar mendapatkan separuh dari buah yang dihasilkan, buah dari tanaman yang dihasilkan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Nukirrukum biha ala dalik." Oke, kalau begitu saya tetapkan Anda sebagai penggarap tetapnya. Itu disetujui. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi mempekerjakan Ahlul Khaybar untuk menggarap sawah. Lalu kemudian para penggarap itu, Ahlul Khaybar itu meminta kepada Kanjeng Nabi untuk ditetapkan sebagai pekerja tetapnya dan di-ACC oleh Kanjeng Nabi. Oke, sampean silahkan garap sawahnya saya, menjadi pekerja tetapnya. Artinya apa? Selesai ini cabut semua, panen. Nah, setelah dipanen itu Kanjeng Nabi tidak memberikannya kepada yang lain, tapi diberikan lagi kepada Ahlul Khaybar sebagai penggarapnya. Kata Kanjeng Nabi, silahkan itu digarap terus sama kamu, masyita, selagi kamu menghendaki. Jadi kamu menghendakinya berapa tahun, pengen 1 tahun, pengen 2 tahun, mangga silahkan. Pokoknya sehendak kamu bisa menggarap terhadap lahan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Faqarru biha hatta ajlahum Umar radhiyallahu anhum, dan itu berjalan tetap atau dilaksanakan oleh Ahlul Khaybar sampai waktu di mana Sayyidina Umar mengusirnya. Artinya apa? Memberhentikan terhadap yang dikerjakan oleh Ahlul Khaybar. Jadi waktunya memang tidak diketahui apakah 1 tahun, 2 tahun, tapi yang jelas bahwa mereka baru berhenti menggarap tanahnya Kanjeng Nabi itu setelah dihentikan oleh Sayyidina Umar. Jadi sudah selesai. Nah itu baru kemudian selesai, tidak lagi menggarap sawahnya Kanjeng Nabi. Nah padahal waktu itu Kanjeng Nabi sudah silakan sekehendak kamu.
kamu mau berapa tahun saja, tapi dan itu dibatasi oleh atau selesai ketika Sayyidina Umar mengusirnya atau memberhentikannya. Wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa arduha ala ayyatamiluha min amwalihim walahum syitru samariha. Dan di dalam hadisnya Imam Muslim ada hadis yang mengatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar. Kanjeng Nabi menyerahkan kebun kurma kepada Yahudi Khaybar. Jadi Kanjeng Nabi ada di Khaybar itu ada perkebunan kurma. Nah, perkebunan kurma itu oleh Kanjeng Nabi diputuskan untuk diserahkan garapannya kepada orang Yahudi Khaybar. Wa arduha, dan bukan kebunnya saja tapi juga lahannya diserahkan kepada Yahudi Khaybar untuk dirawat, untuk dikelola oleh Yahudi Khaybar. Ala ayyatamiluha min amwalihim, tetapi dengan modal sendiri. Artinya apa? Dimodali oleh Yahudi Khaybar yang ditunjuk oleh Nabi, oleh Kanjeng Nabi untuk menggarap sawah tersebut. Jadi orang kan kalau suruh garap tanah, misalnya saya punya sawah digarap oleh orang lain, biasanya bibitnya dari saya gitu, atau modal untuk pengadaan air, modal untuk pupuk, modal untuk bibit, misalnya dari pemilik tanah. Nah, ini dalam hadis ini digambarkan bahwa modal untuk pengelolaan air, modal untuk pupuknya, modal untuk bibitnya itu diserahkan menjadi tanggung jawabnya si penggarap tadi, bukan pemilik tanah. Nah, itu yang digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah dafa'a ila Yahudi Khaybar nakhla Khaybar wa arduha ala ayyatamiluha min amwalihim walahum syitru samariha. Tetapi walaupun modalnya dari Yahudi Khaybar, dari orang yang menggarap tadi, tapi hasilnya itu tetap separuhan. Jadi separuh untuk penggarap, separuhnya lagi untuk untuk pemilik tanah itu. Jadi ini mestinya kan harus berpengaruh ini. Kalau modalnya itu dari dari pemilik tanah, maka hasilnya akan dibagi berapa? Separuh-separuh atau yang 70% kan untuk pemilik tanah dan pemilik modal, yang 30%-nya untuk penggarap di lapangan atau pengelola sawahnya misalnya. Nah, ini kalau misalnya modalnya ditangani oleh si penggarap, jadi pemilik tanah tidak mengeluarkan harta apapun. Kalau dalam hadis ini itu digambarkan hasilnya atau pembagiannya itu adalah nanti pemilik tanah separuhnya atau 50% dan penggarapnya juga 50%. Walaupun modalnya dari penggarap itu. Artinya seimbang antara kepemilikan tanah dengan pengeluaran modal. Yang selanjutnya hadis dari Wa'an Hanzalah bin Qaisin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rafi' ibn Khudayjin an kira'il ardi bidzahabi wal fiddati. Dari Hanzalah bin Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan sa'altu Rafi' ibn Khudayj, saya bertanya kepada Rafi' bin Khudayj. Tanya tentang apa? An kira'il ardi, tentang menyewa tanah, tentang penyewaan tanah.
bidzahabi wal fiddati, yang dibayar dengan fiddah dan emas. Dengan emas dan perak. Dengan emas dan perak. Jadi kalau nyewa tanah lalu digarap, bayarannya adalah hasil dari olahan itu. Kalau menanamnya misalnya pohon kelapa, maka kelapanya yang dibagi dua. Nah, sekarang ada orang yang menyewa pada waktu Rasulullah SAW, pada zamannya para sahabat, ada orang yang menyewa tanah tapi bayarannya tidak dari hasil perkebunannya, tapi dibayar dengan dhahab wal fiddah. Dan itu ditanyakan oleh salah satu sahabat kepada sahabat yang lain yang bernama Rafi' bin Khudaj. Kata Rafi' bin Khudaj, faqala la ba'sa bihi. Kata Khudaj, itu tidak masalah, itu boleh. Jadi kalau sewa tanah dibayar dengan uang, itu menurut Khudaj, kalau dalam hadis ini, itu hukumnya boleh. Itu nggak apa-apa katanya. Kenapa ditanyakannya demikian? Karena kebanyakannya pada waktu itu ketika terjadi sewa atau penggarapan tanah, terkait dengan penggarapan tanah, itu hasil yang dibagi adalah hasilnya. Jadi transaksi terkait dengan pengolahan lahan, sawah ataupun kebun, itu keuntungannya? Keuntungannya adalah pembagian hasil dari tanah dan sawah. Sehingga jarang yang akodnya itu, transaksinya itu adalah transaksi sewa. Tanah saya sewa misalnya, itu tidak. Tapi ya tadi mempekerjakan orang, atau saya meminta untuk meminta untuk menggarap lahannya dan seterusnya. Itu praktek-prakteknya demikian. Tapi ada satu kasus di mana orang menyewa tanah untuk digarap dan dibayar dengan uang. Dan itu pernah ditanyakan kepada Rafi' bin Khudaj, lalu kemudian dijawab dengan la ba'sa bihi. Itu tidak masalah, boleh katanya. Nah, kalau sekarang kan yang umumnya malah sewa tanah dengan dibayar uang kan begitu. Kalau sekarang itu. Nah, kita jangan bayangannya nggak sekarang. Kalau zamannya Kanjeng Nabi, umumnya ya orang yang begitu, tidak kemudian kontrak lahan dibayar uang, enggak. Tapi mengelola tanah hasilnya kemudian dibagi. Seperti itu. Nah, sekarangnya sahabatnya sudah bergeser. Artinya yang terjadi itu seperti itu. Nah, praktek-praktek yang sekarang yang tadi kontrak-kontrak itu bagaimana itu? Nah, kalau dalam hadis ini dikatakan la ba'sa, itu tidak masalah. Boleh katanya. Innama kana an-nasu yuwajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal madiyanati wa aqbalil jidawali wa asya'a minaz zar'i fayahliku hadha wa yuslimu hadha wa yuslimu hadha wa yahliku hadha wa lam yakun linnasi kira'un illa hadha falidhalika zajara anhu. Akan pada masa Rasulullah, kata Khudaj, jadi ketika ditanya kemudian dijawab tidak masalah, itu boleh. Hanya saja kata Khudaj, hanya saja dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu menyewakan lahannya alal munadiyati, itu dibayar dengan tumbuh-tumbuhan yang dengan pepohonan atau buah-buahan yang tumbuh di lahan tersebut. Itu. Waqbalal jidawali, dan yang tumbuh di pintu-pintu air. Pintu-pintu air itu selokan-selokan itu yang tumbuh di selokan-selokan. Wasya aminaz zar'i, dan berbagai macam jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada. Jadi kalau misalnya saya dulu itu kalau kata Khudaj, dulu itu zamannya Kanjeng Nabi, masyarakat itu ada yang melakukannya begini, menyewa lahan, bayarnya apa? Bayarnya nanti akan dibayar dengan apa saja nanti buah-buahan yang muncul di pinggirannya. Kalau ada buah-buahan yang muncul di pinggiran-pinggiran, itu nanti untuk bayarannya. Atau misalnya ada tanaman-tanaman yang yang tumbuh di selokan-selokan.
Jadi bukan pepohonan intinya yang kemudian dijadikan sebagai barang bayarannya itu untuk membayar sewaannya. Tapi tumbuhan yang tidak diperkirakan, tumbuhan yang tidak disengaja untuk kita tanam kemudian tumbuh, tapi tumbuh dengan sendirinya berada di sekeliling tanaman itu. Nah itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Itu kebanyakannya para sahabat seperti itu, menyewakan, hasilnya nanti bayarnya adalah nanti kita lihat kalau ada tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya itu untuk bayaran Anda. Itu termasuk diantaranya untuk menggarap sawah. Sampean menggarap sawah, saya disuruh untuk nggarap sawahnya sampean. Nah nanti bayaran saya itu dilihat ada tanaman-tanaman yang muncul dengan sendirinya enggak. Kalau ada maka itu untuk bayaran saya. Kalau enggak ada ya berarti saya enggak dapat apa-apa. Nah itu pernah, yang praktek-praktek demikian itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, sehingga ada yang rusak, artinya apa? Ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh, ada yang selamat, artinya ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Akibatnya begitu. Karena tidak difokuskan kepada tumbuhan yang sengaja untuk dimunculkan, tapi dibayarkan pada tumbuhan-tumbuhan liar yang muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, walam yakun linnasi qira'un illa hadza falidzalik zajrun anhu. Falidzalika zajaru anhu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang praktek demikian. Jadi dulu kebiasaannya para sahabat dalam mempekerjakan orang untuk garap tawanya, silakan nanti hasilnya tanaman yang di sekitarnya atau yang tumbuh dengan liar itu milik Anda. Bayarnya cuma itu, dibayarnya. Atau misalnya silakan lahan saya disewa, tapi nanti saya akan dibayar dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekelilingnya yang tanpa diprediksi itu. Nah, itu menjadi praktek-praktek yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh para sahabat dan diketahui oleh Rasulullah SAW praktek demikian. Tapi Rasulullah melarangnya. Walidzalika zajaru anhu, dilarang. Karena apa? Karena merugikan terhadap salah satu pihak. Pemilik tanah misalnya nanti dibayarnya dengan tumbuhan yang liar. Nah kalau tidak muncul wayahliku anha wa yuslimu anha. Jadi ini kalau nggak ada yang tumbuh, ya saya nggak dapat apa-apa. Atau saya nggarap tidak ada tumbuhan sama sekali, ya saya tidak dapat apa-apa. Dan itu merugikan terhadap salah satu pihak. Karena merugikan itulah walidzalik zajaru anhu. Rasulullah SAW melarang terhadap praktek-praktek yang demikian. Nah, kalau praktek bidzahab wal fiddah itu diperbolehkan la ba'sa menurut Hudaits dalam hadis ini. Fa amma syai'un ma'lumun wa madmumun fala ba'sa bihi. Nah, adapun kalau sesuatu yang diketahui atau yang nyata dan terjamin fala ba'sa bihi. Ya kalau tadi saya kenapa bidzahab wal fiddah itu menyewa lahan dibayarnya dengan emas atau dengan perak itu karena nyata. Karena jelas, maklum, madmun. Nah karena itulah la ba'sa, tidak diperbolehkan. Sementara kalau tadi dibayarnya dengan tumbuhan liar yang nanti akan bisa muncul dengan sendirinya, itu la madmun wala maklum, tidak diketahui, tidak jelas, tidak nyata. Nanti akan tumbuh atau tidak, sehingga itu yang tidak diperbolehkan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh yang didapatkan dari Handalah bin Qais radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya wa an Thabit bin Suhaq bin Duhaq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a 'anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah. Rawahu Muslim aidan. Dari Thabit bin Duhaq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzaroah dan memerintahkan ijaroh atau sewa menyewa. Yang dilarang adalah muzaroah, disarankan oleh Kanjeng Nabi ketika berkaitan dengan lahan itu adalah transaksi ijaroh atau transaksi sewa menyewa. Itu arahnya kalau muzaroah digarap orang lain tadi.
digarap oleh orang lain muzaroah. Tapi di sini naha anil muzaroah. Nah, sebenarnya dalam konteks fikih muzaroah itu boleh digarap oleh orang lain asalkan tadi hadis yang pertama tadi mengatakan maklumun wa madmumun, itu menjadi kata kuncinya. Asal jelas dan jelas dan terjamin. Nah, itu patokannya sebenarnya itu dalam konteks muzaroah. Tapi yang muzaroah di sini para ulama bisa boleh jadi mengatakan bahwa ini adalah muzaroah yang tidak maklum, yang tidak jelas, yang ketika digarap oleh orang lain tadi dibayar dengan tumbuhan-tumbuhan yang tidak maklum tadi. Itu. Wa amara bil muajarah. Tapi yang lebih aman, ini hadis ini menunjukkan tentang akad yang lebih aman. Yang lebih aman terkait dengan lahan atau persawahan itu adalah ijarah, disewakan. Itu dikontrakkan kepada orang lain, sudah selesai. Garap kita menghasilkan dari lahan sewaan tersebut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiya alladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihtajama Rasulullah berbekam. Rasulullah melakukan bekam. Wa u'tiya alladhi hajamahu ajrahu, dan Kanjeng Nabi Rasulullah memberikan ujroh atau memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Walau kana haraman, andai kata bekam itu hukumnya haram, lam yu'tihi, maka Kanjeng Nabi tidak bakalan memberi ujroh atau memberi upah kepada orang yang membekamnya. Muttafaq rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Rafi' bin Hudaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hijamu khabithun. Rawahu Muslim. Dari Rafi' bin Hudaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul hijam, pekerjaan membekam itu adalah khabithun, pekerjaan rendah, pekerjaan yang tidak bagus. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus kaitannya dengan bab ijarah apa ini? Bekam karo masko masuknya di bab ijarah gitu, dengan musako. Ngomongin hadisnya ngomong soal bekam, tapi kok masuknya pada ijarah. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan jasa. Jadi kita menyewa jasa seseorang untuk melakukan bekam, itu maksudnya. Jadi al-ijarah menyewa jasa seseorang. Ini yang kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai dalil bahwa sewa menyewa terkait dengan sebuah jasa itu hukumnya adalah boleh. Jadi nyewa itu bukan hanya nyewa barang saja, nyewa sepeda motor, nyewa apa, itu tidak hanya yang bersifat benda, tapi nyewa jasa itu juga diperbolehkan. Tulung antarakan kian, namanya kayak ekspedisi itu namanya sewa jasa, menyewa jasa untuk mengantarkan barang-barang milik kita. Nah ini hadisnya adalah ini terkait dengan bekam tadi. Bekam itu adalah menyewa jasa seseorang yang punya keahlian untuk membekam. Nah kalau sewa jasa itu tidak diperbolehkan, maka Kanjeng Nabi juga bakalan ngasih ujroh upah kepada orang yang memiliki keahlian bekam, yang telah melakukan bekam kepada Kanjeng Nabi. Itu maksudnya kaitannya dengan bab ini. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla salatun ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun u'ti bihi thumma khadara wa rajulun ba'a hurra fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawaffa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah?
Salasatun ana khosmuhum. Ada 3 orang yang akan menjadi musuh saya yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Ada 3 orang yang akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat nanti. Siapa saja? Rajulun u'ti bi tsumma ghodaro, yaitu seseorang yang melakukan perjanjian dan mengkhianatinya. Orang yang berjanji atas nama Allah dan mengkhianatinya, itu orang pertama yang menjadi musuhnya Allah di hari kiamat nanti. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka. Jadi jual beli orang itu hasilnya dimakan oleh dia akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Praktek-praktek trafficking ya, penjualan orang yang sekarang itu, nah itu orang-orang yang akan menantang terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Makanya dalam perspektif hukum Islam, menjual beli orang itu, kasus trafficking yang sekarang ramai itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu akan menjadi musuhnya Allah. Wa rajulun istajara khaybar ajiran. Yang ketiga adalah orang yang mengangkat pekerja, fastuwafiya minhu walam yu'ti ajrahu. Mengangkat pekerja tapi tidak dibayar. Jadi ada 3 orang, satu berjanji atas nama Allah mengkhianatinya. Yang kedua menjual orang merdeka dan memakan hasilnya. Yang ketiga adalah mempekerjakan orang dengan tanpa membayarnya. Itu adalah orang-orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling yang paling berhak untuk diambil upahnya itu adalah terkait dengan pengajaran Al-Qur'an. Jadi pendidikan atau orang sebagai orang guru yang mengajarkan tentang Al-Qur'an itu adalah orang yang paling berhak untuk meminta upah ketimbang dengan pekerja-pekerja yang lain. Itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.